can see right through you. You seem to love me and disappear right after the song. So give me the night to show you home. Baik, perkenalkan saya Filinus Nduru. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai topik pengangguran. Tentunya pengangguran sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan kita sendiri mungkin pernah mengalami yang namanya pengangguran. Pengangguran sendiri yaitu suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan tersebut, yang artinya seseorang yang siap produktivitas untuk menghasilkan uang dan bekerja namun tidak memiliki wadah untuk bekerja, sehingga tidak memiliki pendapatan sama sekali. Mungkin ada beberapa jenis-jenis pengangguran, yaitu pengangguran terselubung, yang artinya ketika seseorang tercatat nganggur namun tidak akan mencari pekerjaan. Ini mungkin di sini seseorang yang melakukan hal tersebut memiliki alasan tertentu, mungkin orang tua sudah kaya atau memiliki warisan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur, artinya seseorang yang di dalam satu minggu hanya bekerja selama 35 jam, bahkan kurang. Ini dinamakan pengangguran setengah menganggur. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman artinya pengangguran di mana dalam suatu keadaan bekerja namun selanjutnya tidak bekerja lagi. Biasanya contohnya ketika ada suatu event yang di mana bersifat jangka pendek saja dalam bekerja. Penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan. Menurut saya ini sudah jelas-jelas bahwa akan mendorong angka tingginya pengangguran, karena kita tahu Indonesia bahwa memiliki urutan nomor 4 penduduk terbanyak di Indonesia, di dunia. Nah ini dengan sedikitnya lapangan pekerjaan, tentunya Indonesia banyak mengalami pengangguran. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari pekerjaan. Ya, ini tentu karena setiap perusahaan harus menerapkan atau menyesuaikan keahlian seseorang yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaannya tersebut. Yang ketiga, kurangnya informasi. Ini jelas-jelas karena ketika seseorang tidak memiliki relasi, tentunya akan ketinggalan info pekerjaan dan tidak memilikinya untuk kedepannya. Yang keempat, budidaya malas dan mudah menyerah. Artinya seseorang yang mudah malas dan memang cepat menyerah tidak akan mendapatkan pekerjaan karena dia tidak akan mau berusaha untuk mencarinya. Dampak pengangguran. Pengangguran menyebabkan pengeluaran konsumen menurun karena kurangnya pendapatan. Ini jelas karena ketika seseorang tidak memiliki pendapatan atau pemasukan, tentunya tidak memiliki pengeluaran karena tidak mempunyai uang. Yang kedua, pengangguran dapat memengaruhi kualitas hidup individu dan keluarga mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, minuman, dan rumah. Ini jelas, ketika seseorang tidak mempunyai penghasilan, tentunya dia tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik keluarga orang tua maupun dirinya sendiri. Yang empat, dampaknya pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas. Pasti, ketika seseorang tidak memiliki uang dan tidak ada uang untuk makan, tentunya dia akan berusaha untuk mencari alternatif lainnya, yaitu seperti dengan mencuri, merampok, karena itu unsur dari keterpaksaan ketika tidak memiliki uang. Yang keempat, pengangguran dapat mengurangi kemampuan produktivitas masyarakat. Jelas, dengan adanya pengangguran, pasti produktivitas Indonesia akan berkurang, baik itu daya beli maupun pajak yang akan mau diserahkan kepada negara. Saat ini pun Indonesia mengalami
mendapatkan peringkat nomor pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Dengan itu, kesimpulan dari video ini tentang topik pengangguran dapat diatasi ketika pemerintah mengambil alih, baik menyediakan pelatihan bagi masyarakat, yang kedua menyediakan lowongan pekerjaan, yang ketiga mendorong pendidikan bagi masyarakatnya. Dan kita sebagai masyarakat harus membekali diri dengan keahlian, baik itu karakter yang baik, keahlian di bidang tertentu, dan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, kita akan mempunyai kesempatan untuk bersaing dalam bekerja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih.